Di video saya sebelumnya, saya telah membuat tutorial sederhana tentang cara membuat buku kas umum dan juga sekaligus panduan untuk mengisi dan disertakan dengan template bagi teman-teman yang akan membuat buku kas umum sebagai panduan dasar di dalam menyusun laporan pertanggungjawaban untuk biaya operasional PTS. Nah, kali ini saya ingin membuat tutorial lanjutan tentang apa saja yang perlu dilengkapi serta bagaimana alur pembuatan laporan pertanggungjawaban baik untuk penggunaan dana honorarium maupun untuk laporan pertanggungjawaban biaya operasional PTS. Nah, bagi teman-teman yang sedang menonton video ini, saya harap dinonton sampai selesai, jangan di skip karena di sela-sela video ini kami juga menyertakan contoh dan tata cara pembuatan bukti-bukti laporan, baik contoh kwitansi, contoh nota, surat perjalanan dinas, surat pernyataan tanggung jawab belanja, dan lain sebagainya. Sehingga Anda bisa mendapatkan pemahaman yang utuh tentang bagaimana tata cara pembuatan pelaporan penggunaan dana penyelenggara pemilu untuk pemilu tahun 2024. Baik, kita langsung membaca dari surat keputusan KPU nomor 53 tahun 2023 pada poin bukti-bukti pertanggungjawaban yang harus dilampirkan pada saat membuat laporan pertanggungjawaban dana. Pada bagian A yang ada di layar yang saya tampilkan ini, bahwa Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu di dalam negeri menyusun bukti pengeluaran dan rincian penggunaan dana tahapan pemilu untuk diserahkan secara langsung kepada PPK KPU Kabupaten Kota atau dapat dilakukan secara berjenjang yang disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab belanja yang asli atas penggunaan dana tahapan pemilu. Jadi boleh disampaikan secara langsung kepada KPU Kabupaten dan juga bisa dilakukan berjenjang. Berjenjang dalam artian kata KPPS menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPS, kemudian PPS menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK, dan PPK lah yang kemudian menyampaikan kepada KPU. Kemudian bagian B, bukti pengeluaran dan rincian penggunaan dana tahapan pemilu dianggap sah apabila telah ditandatangani oleh Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan, Sekretaris Panitia Pemungutan Suara, dan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Kemudian bagian C, bukti pengeluaran yang sah dari seluruh badan ad hoc penyelenggara pemilu dalam negeri disimpan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu pada Satuan Kerja KPU Kabupaten atau KPU Kota sebagai bahan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana tahapan pemilu. Kemudian bagian D, ini yang paling penting untuk diperhatikan. Bukti pertanggungjawaban meliputi, nah jadi ini adalah laporan pertanggungjawaban yang harus dilampirkan. Kalau ini tidak dilampirkan, maka laporan pertanggungjawaban kita itu dianggap tidak sah. Bukti pertanggungjawaban meliputi bagian yang pertama, yang menyangkut tentang belanja honor output kegiatan yang berkaitan dengan honor-honor ya. Bagian A, salinan surat keputusan dari pejabat yang berwenang. Nah, ini adalah SK PPS yang dikeluarkan oleh KPU ataupun SK KPPS atau SK Pantarlih ya. Jadi setiap pertanggungjawaban honor ini harus menyertakan SK. Jadi ketika PPS membayar honor Pantarlih, maka ini juga harus disertakan dengan SK Pantarlih dalam pembuatan laporan pertanggungjawabannya. Kemudian bagian B, daftar nominatif pemberian honor dengan menggunakan format DN07.A jika honor dibayarkan melalui metode non-tunai, disertai dengan bukti transfer. Dan format DN07.B jika honor dibayarkan melalui metode tunai sebagaimana tercantum dalam lampiran kedua. Nah, jadi baik pembayaran yang dilakukan secara tunai maupun pembayaran yang dilakukan melalui transfer melalui rekening, ini dua-duanya punya format. Jadi format DN07A untuk pembayaran non-tunai atau yang ditransfer, dan kemudian format DN07B untuk pembayaran yang dilakukan secara tunai atau pembayaran yang dilakukan cash atau cash money. Nah, bagi teman-teman yang tidak mau repot-repot menulis ulang ya, silahkan di-download linknya di kolom deskripsi. Jadi nanti teman-teman tinggal edit sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini adalah contoh daftar penerima honorarium atau daftar nominatif pembayaran uang honorarium. Bulan, tuliskan bulan, misalnya bulan Januari tahun 2023 sesuai surat keputusan nomor. Jadi ini SK. Jadi misalnya kita akan membayarkan gaji Pantarlih ya. Gaji Pantarlih, maka surat keputusan
Pantarli lah, nomor surat keputusan Pantarli dan tanggal pengeluarannya lah yang kemudian kita tuliskan di sini, karena ini menjadi dasar kekuatan pembayaran honor. Nah, kemudian ini ada daftar nama penerima, nama Pantarli, kemudian kedudukannya Pantarli. Golongannya ini kalau dia pegawai negeri silahkan ditulis, kemudian besaran bruto ya. Jadi ini adalah honor Pantarli selama 1 bulan, 1 juta. Kemudian potongan pajak untuk honor 1 juta tidak kena pajak, jadi bersihnya ya ini sama dengan. Jadi saya langsung lengkapi rumus, silahkan teman-teman download kalau mau menggunakan ini tinggal diedit ya. Nomor NPWP kalau ada, kemudian karena ini adalah bukti pembayaran untuk gaji yang ditransfer, maka nomor rekeningnya ini wajib untuk diisi. Nomor rekening dari Pantarli yang ini ya. Nah, jadi ini adalah daftar honorarium untuk pembayaran non tunai atau dana gaji yang dibayarkan melalui transfer. Nah, kemudian di kolom jumlah ini sama dengan sum jumlah semua yang ada di sini ya. Kemudian ini kita seret ya. Jadi kalau misalnya Pantarlinya ada 2 dengan nilai sama 1 juta, maka ini juga sama ya 1 juta. Kemudian di bawah ini harus ditandatangani oleh sekretaris PPS dan juga mengetahui ketua PPS. Kemudian yang kedua, ini adalah daftar tanda terima atau daftar nominatif pembayaran uang honorarium Pantarli, KPPS, petugas ketertiban untuk TPS apa gitu ya. Jadi silahkan diedit sesuai dengan kebutuhan. Ini pembayaran bulan berapa, ini sesuai dengan surat keputusan nomor berapa, tanggal berapa. Jadi sini adalah kolom untuk nama, jabatan, jabatannya misalnya Pantarli, ini kalau Pantarlinya dibayar secara tunai, atau misalnya ketua KPPS ya. Golongannya kalau dia pegawai negeri silahkan masukkan golongan, kemudian besaran honor ya, masukkan, kemudian pajak bersihnya, kemudian nomor NPWP kalau ada, kemudian tanda tangan di sini. Nah, kemudian di bawah yang harus bertanda tangan adalah ketua KPPS kalau dia misalnya KPPS. Kalau untuk pembayaran Pantarli ini tidak perlu ya. Jadi kalau khusus untuk Pantarli ini dibuang. Kemudian bertanda tangan adalah sekretaris PPS dan mengetahui ketua PPS. Yang kedua, belanja bahan. Surat pernyataan tanggung jawab belanja dengan menggunakan format DN.04 sebagaimana tercantum dalam lampiran kedua. Nah, ini adalah contoh surat pernyataan tanggung jawab belanja yang tercantum di dalam lampiran kedua dari surat keputusan KPU nomor 53 tahun 2023 ini. Kami juga sudah menyertakan linknya, silahkan di-download, jadi teman-teman tinggal mengisi sesuai dengan kondisi dan situasi di tempat saudara masing-masing. Kemudian bagian B, kwitansi belanja bahan yang diterbitkan oleh penyedia atau bisa berupa PT, CP, ataupun toko. Atau bagian C, apabila tidak diperoleh kwitansi dari penyedia barang atau jasa, maka dapat menggunakan kwitansi pada format DN08 sebagaimana tercantum di dalam lampiran kedua atau bukti lain yang sah. Nah, jadi ketika kita berbelanja, misalnya berbelanja di toko, keperluan untuk biaya rapat-rapat, misalnya beli kopi, gula, ataupun juga snack toko, maka tentu yang kita pakai adalah nota dari toko. Nah, apabila kita berbelanja di tempat-tempat yang tidak menyediakan nota, seperti misalnya ketika kita beli bensin untuk transportasi, dan di tempat penjual bensin itu tidak menyediakan nota, maka kita bisa menggunakan kwitansi ya. Kwitansi sesuai dengan format yang ada di lampiran kedua ini, dan juga linknya telah kami siapkan di bawah. Silahkan teman-teman download dan diedit sesuai dengan kebutuhan. Bagian ketiga, biaya non operasional lainnya. Nah, biaya non operasional lainnya ini juga menyertakan kwitansi, seperti contoh misalnya kwitansi pembuatan tenda dan kelengkapannya untuk pembuatan TPS ya, yang diterbitkan oleh penyedia PT, CP, atau toko. Dan apabila tidak diperoleh kwitansi dari penyedia barang dan jasa, maka dapat menggunakan kwitansi sesuai dengan format yang telah disediakan. Silahkan teman-teman download di deskripsi di bawah ini, di bawah video ini. Nah, kemudian yang keempat atau yang terakhir, bantuan transportasi.
surat tugas dengan menggunakan format DN05A sebagaimana tercantum dalam lampiran kedua. Nah, berikut cara mengisi format surat tugas sesuai dengan format yang terlampir dalam lampiran kedua ini. Nah, surat tugas ini juga sudah kami siapkan link downloadnya di bawah deskripsi. Silahkan download. Cara mengisinya adalah sebagai berikut. Nah, kwitansi dan bukti konfirmasi penyelesaian tugas untuk panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan KPPS dengan menggunakan format DN05B sebagaimana tercantum dalam lampiran kedua. Jadi berkaitan dengan perjalanan dinas, ini harus menggunakan setidak-tidaknya dua alat bukti. Yang pertama yaitu surat tugas yang dikeluarkan oleh Ketua KPPS untuk PPS, dan kemudian harus juga menyertakan kwitansi dan atau bukti konfirmasi penyelesaian tugas yang ditandatangani atau distempel oleh instansi di mana kita melaksanakan tugas. Berikut cara pengisian surat tugas dan bukti perjalanan dinas. Ini adalah contoh surat tugas. Jadi kodnya boleh menggunakan kod KPU, boleh menggunakan kod PPS. Kemudian surat tugas, ya, nomornya ini harus diisi. Nomor surat tugas nomor berapa. Kemudian yang bertanda tangan di bawah ini Ketua PPS. Ya, ini untuk surat tugas yang dikeluarkan oleh PPS. Dengan ini memberikan tugas kepada nama, ini contoh ya, misalnya salah satu anggota PPS yang ditugaskan untuk menjalankan tugas. Kemudian NIP ini nomor induk pegawai berlaku bagi pegawai. Kalau bukan pegawai, NIP-nya dikosongkan saja. Kemudian jabatan sebagai anggota PPS jika yang ditugaskan itu anggota PPS, ataupun sekretariat PPS jika yang ditugaskan itu sekretariat PPS. Kemudian PPS desa apa, ini Pelangi, ini hanya contoh ya, desa Pelangi. Kemudian untuk melaksanakan tugas, contohnya misalnya ke ini ya, jadi ini terserah ditugaskan ke mana, misalnya ditugaskan ke PPK atau ditugaskan ke KPU atau ditugaskan ke lapangan, ke masyarakat misalnya. Ini contoh, silahkan diedit. Yang akan dilaksanakan pada tanggal berapa ya, tanggal berapa dilaksanakan tugasnya, kemudian dalam rangka apa ya. Jadi kalau contoh tadi ada anggota PPS yang dikirim ke KPU kabupaten untuk melakukan BIMTEK, bagaimana cara menggunakan aplikasi e-coklit misalnya ya. Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya, ditetapkan di desa apa ya. Silakan diisi sesuai dengan desanya pada tanggal. Nah, jadi karena BIMTEK-nya dilakukan pada tanggal 30 Januari, jadi surat tugasnya ini dikeluarkan satu hari sebelumnya pada tanggal 29 Januari misal ya. Kemudian Ketua PPS tuliskan nama di sini, nama yang jelas. Nah, kemudian ini adalah bukti bahwa seseorang anggota PPS itu telah benar melakukan perjalanan dinas. Ini merangkap jadi disebut sebagai kwitansi dan bukti konfirmasi penyelesaian tugas. Nah, kemudian nomornya ini harus diisi, nomor berapa. Kemudian saya yang bertanda tangan di bawah ini sudah terima dari sekretaris PPS bagian keuangan, misalnya uang sebesar 170.000 ditulis dalam bentuk angka dan juga ditulis dalam kurung dalam bentuk huruf. Guna pembayaran bantuan transport ke kabupaten, ke KPU kabupaten. Ya, ini contoh ya, silahkan diedit sesuai dengan surat tugas Ketua PPS Desa Pelangi. Pelangi ini contoh, nomor titik-titik ya. Ini nomornya, silahkan diedit ya. Pada tanggal 29 Januari 2023 sesuai dengan tanggal dikeluarkan di sini ya. Kemudian nomornya yang ada di sini nomor surat tugas ini harus disamakan. Atas nama Dani, anggota yang tadi ditugaskan, kemudian jabatannya adalah anggota PPS, melaksanakan tugas atau pekerjaan dalam rangka mengikuti BIMTEK e-coklit. Ya, ini hanya contoh untuk mengikuti apa saja sesuai dengan tugas yang diembankan. Pada tanggal 30 Januari, tujuan tempat, ini silahkan diedit sesuai dengan tempat pelaksanaan tugas. Dengan rincian sebagai berikut, ya, uraian rencana biaya bantuan transport selama 1 hari kali 170.000, jumlah 170.000, totalnya jumlah 170.000. Nah, kemudian Pelangi tanggal dikeluarkannya kwitansi ini yang melakukan perjalanan ditandatangani oleh orang yang mendapatkan surat tugas tadi, kemudian ditandatangani oleh yang membayar, sekretaris PPS atau Ketua KPPS. Ini berlaku bagi TPS. Ya. Nah, kalau anggota PPS yang melakukan perjalanan, maka yang bertanda tangan adalah sekretaris PPS. Nah, kemudian di sini ini disebut dengan visum ya, bukti bahwa dia telah benar melakukan perjalanan dinas. Nah, di sini kolom pertamanya berangkat dari Desa Pelangi
pada tanggal 30 Januari menuju ke KPU Kabupaten, ditandatangani oleh Sekretaris PPK atau PPS atau Ketua KPPS. Jadi karena melakukan perjalanan dinas adalah anggota PPS, maka yang bertanda tangan adalah Sekretaris PPS. Tuliskan nama dan ditandatangani. Kemudian di sebelahnya, tiba di KPU Kabupaten pada tanggal 30 Januari 2023. Ini perjalanan dinas dilaksanakan di KPU, maka yang bertanda tangan di sini adalah Sekretaris KPU Kabupaten ataupun panitia penyelenggara BIMTEK misalnya ya, karena dia mengikuti BIMTEK e-Coklit, maka yang bertanda tangan di sini adalah panitia penyelenggara BIMTEK. Nah, kemudian di bawahnya baris kedua ini dibalik lagi. Jadi yang bertanda tangan di sini adalah tempat dia melakukan BIMTEK, sedangkan yang ini ditandatangani oleh Sekretaris PPS. Jadi saya berikan tutorialnya singkat-singkat dan sederhana. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Nah, ini adalah contoh kwitansi. Contoh kwitansi ketika kita membelanjakan barang yang tidak ada di toko. Ya, sekali lagi barang yang tidak di toko. Kalau sepanjang barangnya ada di toko, seperti ketika kita membeli kopi atau gula, maka itu harus pakai nota dari toko. Atau kita membeli tenda untuk pembuatan TPS, maka notanya harus dari toko. Tetapi ketika kita berbelanja barang yang bukan barang toko, maka ini sebaiknya menggunakan kwitansi. Jadi kwitansi ini adalah kwitansi yang ada di dalam lampiran surat keputusan KPU nomor 53 tahun 2023. Jadi saya juga sudah cantumkan di kolom deskripsi, silahkan di download kalau teman-teman mau menggunakan kwitansi ini. Jadi sudah terima dari ini Sekretaris PPS ya, desa apa. Kemudian uang sejumlah ditulis dalam bentuk angka. Kemudian terbilang ditulis dalam bentuk huruf. Untuk pembayaran saya contohkan di sini sewa komputer Sekretariat PPS selama 1 bulan misalnya. Nah, kemudian tanggalnya dan tanda tangan penerima, orang yang menerima uang. Jadi seperti contoh di sini, ketika saya ingin membayarkan sewa komputer, maka yang bertanda tangan ini adalah pemilik komputer. Kemudian alamat pemilik komputer, nomor telepon pemilik komputer yang kita sewa maksudnya. Ya. Kemudian di sini pengesahannya harus ditandatangani oleh staf Sekretariat Urusan Keuangan PPS dan juga disetujui oleh Sekretaris PPS. Jadi kwitansi ini sah apabila ditandatangani oleh 3 pihak. Yang pertama penerima uang, yang kedua bendahara di PPS, kemudian yang ketiga Sekretaris PPS. Dan bagian C, apabila transport yang dibayarkan melebihi SBM, maka berlaku add cost dengan disertai bukti real. Nah, SBM ini adalah satuan biaya yang biasanya ditetapkan untuk menyusun biaya komponen pengeluaran ya. Nah, jadi SBM ini berfungsi sebagai acuan dan biasanya ini adalah batas tertinggi. Harga batas tertinggi yang ada di kabupaten ataupun di daerah setempat. Nah, saya contohkan misalnya di kabupaten tempat kami saat ini, biaya transportasi yang dibayarkan ini maksimal 170.000 satu hari. Nah, ini biasanya kita tuliskan pada saat menyusun buku kas untuk membuat panduan pembuatan laporan pertanggungjawaban dana, tetapi berlaku add cost dengan disertai bukti real. Artinya apabila ternyata belanja kita yang real di lapangan itu berbeda dengan standar yang telah dibuat, maka artinya ini bisa tetap dilakukan dengan ketentuan disertai dengan bukti-bukti yang real. Jadi saya contohkan misalnya standar resisinya 170.000, tetapi ternyata pada saat melakukan perjalanan dinas terjadi pembengkakan anggaran, misalnya menjadi 250 atau 300.000. Jadi itu tidak apa-apa, yang penting disertai dengan bukti yang real dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, demikian sedikit tutorial sederhana dari kami. Dan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di bawah kolom komentar. Dan jangan lupa dukung channel kami dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih.